Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sukmadewi dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya untuk UAS Dasar-Dasar Pendidikan dengan Ibu dosen Ibu Eka. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Eka. Yang pertama, jelaskan alat-alat pendidikan. A. Pembiasaan. Muharram A 2009-137 mengungkapkan bahwa kebiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis, tanpa direncanakan dulu serta berlaku begitu saja tanpa dipikir lagi. Jadi pembiasaan itu diperlukan untuk melaksanakan tugas secara benar dan rutin terhadap siswa atau peserta didik. B. Pengawasan. Purwanto N. 1985-177 mengungkapkan bahwa pengawasan penting sekali dalam mendidik anak-anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Anak tidak akan dapat membedakan yang baik dan buruk, tidak mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau tidak senonoh, dan mana yang boleh dan harus dilaksanakan, mana yang membahayakan dan mana yang tidak baik. C. Suruhan. Muharram A 2009-137 mengungkapkan bahwa suruhan merupakan jenis alat pendidikan yang tergolong banyak dilakukan karena memang dalam kehidupan manusia itu ada hal yang harus dihindarkan dan sebaliknya ada hal yang harus dikerjakan. D. Larangan. Muharram A 2009-137 mengungkapkan bahwa larangan adalah bentuk alat pendidikan untuk pembiasaan dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang E. Mengajurkan. Muharram A 2009-137 mengungkapkan bahwa mengajurkan adalah mempunyai sikap tidak mengikat dan terasa tidak merasa pendidik. Yang ke F. Mengajak. Muharram A 2009-138 mengungkapkan bahwa dalam perannya yang paling banyak dilakukan pendidik ialah mengajak-ajakan adalah suruhan halus dengan jalan menunjukkan terlebih dahulu sehingga sebaiknya daripada sesuatu kegiatan yang ingin dilakukan. Misalnya ingin agar anak-anak suka akan kegiatan membersihkan rumah tempat tinggal, mula-mula menunjukkan enaknya rumah yang bersih dan sehat, betapa senangnya tinggal pada rumah demikian. Lanjutan dari slide sebelumnya, G. Memberi contoh. Muharram A 2009-138 mengungkapkan bahwa memberi contoh adalah alat pendidikan yang tertua di samping suruhan dan larangan. Yang H. Memuji. Muharram A 2009-139 mengungkapkan bahwa cara memuji memberikan efek yang baik pada terdidik. Memuji pekerjaan yang baik menunjukkan selera dan pengertian yang baik, serta menunjukkan penghargaan pada suatu prestasi. Sebaliknya, kalau melihat suatu prestasi yang baik, lalu didiamkan saja, maka hal itu berarti tidak menghargai sesuatu. Yang I. Menghukum. Muharram A 2009-140 mengungkapkan bahwa menghukum suatu cara mendidik yang paling banyak harus dihindarkan dan sedapat mungkin diberikan dengan jalan edukatif. Tujuan menghukum seharusnya menyadarkan orang akan kesalahan serta menanamkan keinginan memperbaiki diri. Pertanyaan soal kedua, jelaskan bagaimana kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif menurut saudara. Lingkungan pendidikan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara langsung disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan ada yang sengaja, usaha dasar dari orang dewasa, yang normatif disebut pendidikan, sedangkan yang lain disebut pengaruh. Lingkungan yang dengan sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak ada 3, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Soal ketiga, jelaskanlah peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Peran keluarga dalam pendidikan. Proses pendidikan bagi generasi muda mempunyai 3 pilar penting. Ketiga pilar itu adalah sekolah, masyarakat, dan keluarga. Pengertian keluarga tersebut nyata dalam peran orang tua. Pola penyelenggaraan pendidikan nasional mengakibatkan ketiga pilar penting terpisah. Sekolah berpisah dari masyarakat atau orang tua. Peran orang tua terbatas pada persoalan dana. Orang tua dan masyarakat belum terlibat dalam proses pendidikan menyangkut pengambilan keputusan, monitoring, pengawasan, dan akuntabilitas. Akibatnya, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan
Pendidikan kepada orang tua. Peranan pemerintah dalam pendidikan. Sejak zaman Orde Baru, ketentuan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, terutama ayat 2, mulai ditinggalkan. Mulai lahir doktrin baru bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam arti pembiayaan adalah bertanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sejak saat itu, masuk SD pun dikenakan SPP atau membayar. Pada periode Orde Lama, walau keadaan ekonomi belum berkembang, setiap universitas negeri malah dilengkapi dengan perumahan dosen dan asrama mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa calon guru juga diberikan ikatan dinas. Semuanya dilakukan karena para pendiri republik masih memimpin. Pemerintah negara saat itu memahami makna yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 31. Atas kenyataan itu, MPR RI merupakan mempertegas makna yang terkandung dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen menjadi 5 ayat. Salah satu isinya adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Peran masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan dan masyarakat saling terkaitkan. Untuk mengembangkan pendidikan diperlukan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat akan pendidikan, maka negara tidak akan berkembang. Kita akan tergantung pada orang atau negara lain yang jauh lebih berkembang dari kita. Maka dari itu, peranan masyarakat terhadap pendidikan sangat berpengaruh untuk berkembang wilayah atau negaranya sendiri. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh ilmu yang dapat ia manfaatkan di dalam kehidupan untuk kesejahteraan bersama. Soal keempat, menurut saudara, bagaimanakah hubungan timbal balik antar lingkungan pendidikan di Indonesia? Pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Keluarga sebagai satuan organisasi terkecil di masyarakat mendapat peranan sangat penting karena membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Sedangkan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Dari satuan kecil itu terbentuklah gagasan untuk terus mewariskan standar watak dan kepribadian yang baik dan diakui oleh semua golongan masyarakat. Salah satu institusi yang mewariskan kepribadian dan watak kepada masyarakat adalah sekolah. Sekolah tidak akan terus berdiri jika tidak didukung oleh masyarakat. Maka dari itu kedua sistem sosial ini saling mendukung dan melengkapi terbentuknya perubahan sosial. Pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. Semakin luas penyebaran produk sekolah yang diikuti peningkatan kualitas akan membawa pengaruh positif bagi perkembangan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga investasi manusiawi. Manusia adalah subjek perubahan, perkembangan, dan kemajuan sehingga kualitas manusia berpengaruh dalam memajukan segi-segi kehidupan. Pengaruh pendidikan sekolah terhadap perkembangan masyarakat yaitu A. Mencerdaskan kehidupan masyarakat, B. Membawa pengaruh pembaharuan bagi perkembangan masyarakat, C. Mencetak keluarga masyarakat yang siap dan terbekali, D. Melahirkan sikap-sikap positif dan konstruktif. Pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Masyarakat yang dimaksud adalah orang tua atau wali peserta didik, anggota keluarga yang lain atau semua orang yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Masyarakat merupakan tempat anak hidup dan belajar kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun di sekolah. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga sesudah keluarga dan sekolah mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda. Setiap masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki norma-norma, di mana norma-norma tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warga dalam bertindak dan bersikap. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.